Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Gereja Baptis Efrata Bandung. Berikut adalah program tayangan kegiatan Gereja Baptis Efrata yang Anda bisa lihat di channel YouTube Gereja Baptis Efrata. Antara lain, jam doa online setiap hari Rabu dimulai pukul 5 sore. Sekolah minggu online dimulai pukul 7 pagi. Renungan harian anak Habatus setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi. Berikut kami sampaikan laporan keuangan Gereja Baptis Efrata Bandung sampai dengan minggu ini. Anda bisa menyimak pada layar berikut. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Efrata atas persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang akan memberikan persembahan maupun persepuluhan, bisa Anda transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, atau Anda bisa langsung datang ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak yang sudah dipersiapkan. Untuk jemaat Gereja Baptis Efrata yang rindu untuk memberikan persembahan maupun persepuluhan, namun terhalang oleh situasi dan kondisi saat ini, silakan untuk menghubungi nomor di layar. Gereja siap membantu dan akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk mengambil persembahan. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Sekian warta gereja yang dapat kami sampaikan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah minggu ini. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Mari kita akan mulai ibadah pada hari ini. Mari kita akan memuji Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Yesus senantiasa memberikan kemenangan kepada setiap anak-anaknya yang sungguh menaruh harapan kepada Dia. Karena kita yakin Tuhan hadir dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang terkasih, mari kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah
Engkau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Beginilah bunyi firman Tuhan yang diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Marilah kita teguh, berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Yesus menjanjikan sungguh luar biasa dalam kehidupan setiap anak-anaknya bila kita mau setia mengiringi Dia. Mari kita sama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan buat hari ini di mana Engkau telah memanggil kami dari kesibukan kami Tuhan. Kami rindu untuk datang beribadah kepadamu, sujud menyembah Engkau dan memuji Engkau. Terlebih hati ini Tuhan, hati kami rindu akan firman-Mu. Sucikan kuduskan kami ya Tuhan. Terlebih buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sembunyikan dia di balik salib-Mu. Karena kami yakin percaya Tuhan, bahwa firman yang akan ditaburkan sungguh boleh menjadikan kekuatan, pengharapan, serta penghiburan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini Tuhan yang sedang beribadah dimanapun mereka berada. Kami rindu Tuhan, kuasa-Mu boleh hadir dan nyata dalam kehidupan kami. Dalam pengiringan kami Tuhan, walaupun saat ini masih dalam keadaan pandemi, kami yakin percaya kalau Tuhan punya rencana indah lewat ini semuanya Tuhan. Ini doa kami, ini penyerahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita mengangkat lagu sukacita kita, Kemurahan-Mu. Kemurahan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu
Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Mari kita memuji Tuhan kembali waktu bunyi sangkakala. Waktu Tuhan mengumpulkan kita di tempat yang mulia, kita memuji Tuhan, kita bersyukur kalau nama kita ada di dalam kitab yang Tuhan janjikan kepada kita. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama. Waktu bunyi sangkakala. Saatnya kita akan memasuki saat doa syafaat. Marilah kita persiapkan hati kita dengan sebuah pujian. Ku percaya janjimu, sungguh besar setiamu Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, di mana kita punya Bapa yang selalu mengerti isi hati kita. Kemuliaannya Tuhan janjikan buat kita, anak Tuhan yang percaya. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Sungguh besar setiamu. Kau
Tiba saatnya firman Tuhan akan ditaburkan. Mari kita persiapkan hati kita dengan sebuah pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari kita pujikan pujian ini bersama-sama. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kita kembali berjumpa di dalam ibadah online Gereja Baptis Efrata. Dan pagi ini mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9 dan 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan buat Bapak, Ibu, dan Saudara. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9 dikatakan, "Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia." Dan saya ambil dari 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Demikianlah hendaknya orang memandang kamu sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini
kalau kami boleh kembali bersama-sama beribadah dan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami dan memberikan pengertian kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, firman Tuhan pada kesempatan pagi ini saya beri judul Kesetiaan Allah. Salah satu kebenaran terbesar yang diandalkan oleh orang-orang kudus atau orang-orang Kristen sejak berabad-abad lalu adalah kesetiaan Allah. Bagaimana kita melihat bagaimana Allah kita yang dapat dipercaya? Benarkah Allah kita dapat dipercaya oleh karena kesetiaannya? Rasul Paulus mengawali suratnya kepada jemaat di Korintus dengan mengucapkan salam. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Dan dia melanjutkan dengan ungkapan syukurnya dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-9. Paulus berusaha melayani satu jemaat perkotaan dengan memimpin mereka untuk menanggapi Allah yang selalu dapat diandalkan. Yang selalu dapat diandalkan. Dia menekankan karakter Allah yang bisa dipercaya dan mendorong mereka untuk menanggapinya dengan rasa percaya dan kesetiaan kepada Allah yang bisa dipercaya. Ia memberikan sejumlah penegasan yang luar biasa yang dapat memberkati hati dan hidup kita hari ini. Apakah kita juga sekarang percaya kepada Allah kita yang dapat dipercaya? Atau kita masih ragu akan kesetiaan Allah kepada kita? Saya berharap ini tidak terjadi. Karena Dia Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bapak, Ibu dan Saudaraku, mari kita melihat bagaimana Allah yang dapat kita percaya ini. Yang pertama, kita dapat mempercayai Allah yang telah memanggil kita kepada keselamatan sejak semula. Itu dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Kita bisa melihat bagian firman Tuhan ini. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Paulus dipanggil, ya. Paulus dipanggil untuk menjadi rasul. Nah, Saudara, di sini berarti Allah memanggil kita untuk datang kepadanya. Melalui apa? Melalui anugerahnya. Bukan karena kelebihan kita, bukan karena ada sesuatu dalam hidup kita yang patut dibanggakan. Bukan. Tadi saya katakan di awal, Rasul Paulus dipanggil untuk menjadi rasul dan anggota gerejanya dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus. Ini begitu penting, Saudara. Jadi kita bisa lihat ada panggilan Allah. Panggilan Allah oleh karena anugerah. Bukan karena kelebihan kita. Allah memanggil kita untuk datang kepadanya melalui Injil. Tentunya itu ada berita keselamatan. Injil adalah kabar sukacita tentang kasih Allah kepada kita yang tidak layak kita terima. Dan tentang kasih yang tidak pernah kita bayangkan. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tetapi itu menjadi bagian kita. Itu menjadi bagian saudara dan saya. Oleh karena apa? Oleh karena Allah yang memilih saudara dan saya. Sebab itu, Saudara, jangan pernah kita bermegah. Oleh karena kita menjadi anak-anak Allah, semua karena anugerahnya. Kita dipanggil secara khusus oleh Allah. Sebab itu berbahagialah setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara, yang kedua, kita dapat mempercayai Allah melanjutkan rencana keselamatannya bagi kita. Nah, Saudara, kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, sekarang Dia melanjutkan ketika kita ada di dalam dunia ini, Dia melanjutkan rencana keselamatannya bagi saudara dan saya. Haleluya. Iya. Nah, Allah memanggil kita untuk bermitra dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita.
kemitraan ini terus berlanjut sepanjang perjalanan kita di dalam dunia ini. Dan kita harus memberikan diri kita untuk melayani Dia dengan keyakinan bahwa tidak ada satupun yang kita lakukan bagi Dia itu akan sia-sia. Semua akan menjadi berkat. Semua akan berdampak. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Sebab itu saudara, mari kita layani Dia. Mari kita bersama-sama bekerja bagi Tuhan. Jangan pernah kita gontok-gontokan. Jangan pernah kita memikirkan tentang orang lain yang tidak melayani Tuhan. Tapi mari kita pikirkan bagaimana kita melayani Tuhan, dan bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, dan bagaimana kita untuk bekerja bagi Dia, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab apa yang saudara dan saya lakukan tidak menjadi sia-sia. Allah tidak hanya mencegah orang-orang yang berdosa supaya mereka tidak masuk ke dalam neraka. 1 Korintus 15 ayat 10. Allah masuk ke dalam hati dan hidup kita untuk mengerjakan tujuan baiknya bagi kita dan membantu kita untuk memperoleh hidup yang penuh dengan damai sejahtera, harmonis dan produktif. Saudara, bagaimana kita memperoleh hidup yang penuh dengan damai sejahtera? Kok rasanya pelayanan gak damai sejahtera? Aku gak mau pelayanan. Loh, kok bisa? Karena tidak damai. Loh, saudara, yang membuat saudara dan saya damai adalah diri kita. Siapa yang kita layani? Allah. Itu yang membuat kita damai. Amin. Kalau kita memandang sekitar kita, tidak akan pernah kita damai. Tapi percayalah, ketika kita memandang hanya kepada Allah, akan ada damai sejahtera Allah yang melingkupi kehidupan saudara dan saya. Amin. Dan saudara, kita bisa melihat bagaimana harmonis. Harmonis di sini katakan ada satu kebersamaan untuk kita berdua menyenangkan, memuliakan Allah. Jangan gontok-gontokan, jangan gosip sana, jangan gosip sini. Lihat orang, kayaknya dia ngomongin saya. Nanti belum tentu saudara. Jangan GR, gede rasa. Rasanya kita orang yang seperti apa? Orang yang populer, di mana-mana diomongin. Belum tentu saudara. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita saling menyokong satu dengan yang lain. Ada yang kurang, kita lengkapi. Bukan dikurangi, bukan diomongin. No, tapi kita sama-sama dan produktif. Artinya produktif di sini apa? Menghasilkan. Apa saudara yang kita lakukan? Mungkin buat sekolah minggu, buat WBI, buat PBI, buat kaum muda. Apa yang dapat kita lakukan supaya ada sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan? Ada banyak jiwa yang boleh datang kepada Tuhan dan kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, Allah berusaha membawa setiap anak-anaknya ke dalam kompetensi dan kedewasaan rohani. Itu yang Tuhan mau. Sekalipun mungkin harus melewati caci maki, harus melewati duka, harus melewati hal yang tidak enak. Tapi saya percaya semua untuk mendatangkan atau menjadikan kita dewasa dalam kerohanian kita. Di gereja Korintus, orang-orang sangat mengabaikan urusan pertumbuhan rohani. Murid-murid baru tidak mengikuti firman Allah ketika diajarkan kepada mereka oleh rasul-rasul dan para pemimpin rohani lainnya. Mereka menolak untuk mengenali dan menanggapi pimpinan Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16. Nanti bisa baca di rumah. Toleransi terhadap dosa yang mematikan dalam hidup mereka, menghancurkan kuasa kesaksian mereka, dan menjelekkan nama Kristus di dalam gereja dan di dalam kota Korintus tentunya. Secara keseluruhan dalam 1 Korintus pasal yang kelima kita bisa lihat itu. Nah saudara, jangan sampai oleh karena kehidupan kita akhirnya menjelekkan Kristus. Tetapi saya mau melalui kedewasaan rohani kita boleh apa? Kita boleh semakin bertumbuh secara kerohanian kita. Mari kita pikirkan semua ini saudara. Ya, jangan sampai kita menjadi kekanak-kanakan. Masa pandemi ini saudara, bagaimana? Ini adalah kesempatan banyak orang untuk jajan sana sini.
bisa lihat sana sini. Tapi saudara, sangat disayangkan. Ada beberapa orang, mereka pergi ke gereja satu, ke gereja yang lain. Oleh karena gerejanya belum on-site, beribadah secara on-site atau secara offline. Semua gerejanya masih secara online. Dia jajan sana, dia jajan sini. Tapi akhirnya, apa saudara? Akhirnya mereka mundur dari pelayanan. Oleh karena mereka keseringan jajan, keseringan jalan-jalan. Saudara, mari kita pikirkan. Apakah itu kedewasaan rohani? Bukan, saudara. Kalau kedewasaan rohani dalam keadaan apapun, kita menjadi orang yang militan, kita menjadi memikirkan apa yang dapat kita lakukan bagi tubuh Kristus di mana kita bergabung. Mari kita pikirkan apa yang dapat kita lakukan, sehingga sungguh pekerjaan Tuhan tidak pernah berhenti, tapi semakin bertumbuh, semakin berkembang. Nah saudara, dengan penegasan ini, ia kembali mengatakan tentang kesetiaan dan keandalan Allah untuk kita sembah. Sebab hanya Dia Allah satu-satunya yang patut untuk disembah. Tidak ada Allah lain. Nah Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, kita dapat mempercayai bahwa Allah akan menyelesaikan karya keselamatannya secara utuh. Kekristenan didasarkan kepada keyakinan teguh akan kebangkitan Yesus Kristus yang telah menaklukkan maut dan kubur, serta menunjukkan keyakinan akan hidup yang kekal. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai ayat 28. Nah saudara, ini satu keyakinan kita. Dia Yesus Kristus yang sudah bangkit. Dia sudah menaklukkan maut dan kubur. Ini menunjukkan kepada kita, hanya Dia Allah yang patut untuk kita sembah. Kita sembah dan kita agungkan, kita muliakan. Sebagai pengikut Kristus, kita mengimani bahwa maut dapat dikalahkan dan bahwa kita akan hidup bersama Allah sepanjang kekekalan. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 57. Wah saudara, sungguh luar biasa saudara. Kita sebagai pengikut Kristus, dengan iman kita, kita percaya bahwa maut dapat dikalahkan. Dan bahwa kita akan hidup bersama dengan Allah untuk selama-lamanya. Itulah janji Allah bagi saudara dan saya. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak Allah yang tidak pernah mengubah janjinya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itulah Allah yang kita percaya. Bapak, Ibu dan saudaraku yang terkasih, berdasarkan kebenaran-kebenaran luar biasa mengenai karya Allah pada masa yang lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, Rasul Paulus menantang orang-orang percaya di Korintus untuk memuliakan Allah dalam tubuh mereka pada saat itu juga. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Ia menyatakan bahwa kita akan memuliakan Allah di dalam tubuh kemuliaan untuk selama-lamanya. Di dalam kitab Perjanjian Baru yang sangat luar biasa ini, diawali dengan penekanan akan kesetiaan Allah dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan klimaks, mendesak para pengikut Kristus untuk menanggapi Allah dengan kesetiaan dan keyakinan yang teguh bahwa semua pekerjaan yang kita lakukan bagi Tuhan tidak akan sia-sia, tetapi akan menghasilkan buah dalam hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Sebab itu, mari kita giat bekerja untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, ajar untuk kami juga setia. Seperti Engkau Allah yang setia, kami juga setia untuk tetap mengikut Kristus. Kami juga setia untuk tetap menjalani kehidupan ini, dan kami percaya Allah yang ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau
dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Tiba saatnya bagi kita semua untuk memberikan persembahan dan juga perpuluhan. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, silakan untuk mempersiapkannya. Mari kita semua mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita akan meminta berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kita sepanjang minggu ini. Mari kita akan berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Tuhan buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan di akhir ibadah ini kami memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, biarlah berkat-berkat Tuhan yang tercurah atas kehidupan kami. Dan biarlah Engkau Allah yang senantiasa memimpin, menyertai, dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang pada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.